Babak baru, netizen ngamuk, bantuan Wapres Gibran disebut tak langgar aturan, ngapain dipermasalahkan? Rocky Gerung ketawain bantuan banjir dari Gibran. Ngasih sembako kok pakai nama? Mau cari muka? Guys, ramai banget nih di media sosial yang bahas bantuan bencana banjir dari Wakil Presiden Gibran. Bahkan, Rocky Gerung juga sebagai pengamat politik ngetawain bantuan dari Gibran ini. Soalnya ya bagi Rocky tuh aneh aja guys. Masa bantuan dari negara pakai tulisan bantuan Wapres Gibran? Bagi Rocky, bantuan bencana alam itu ya dari uang negara dan pajak rakyat loh, bukan dari uang Gibran sendiri. Jadi ya konyol kalau bantuan pakai nama di goodie bag-nya. Nah, ada kritik yang lebih pedes lagi guys dari Rocky buat Gibran. Bagi Rocky, ya Gibran ini nggak tahu tugas wakil presiden itu apa aja. Harusnya bantuan itu tugasnya RT, Wapres tugasnya awasi pembangunan dan kerjaan menteri. Gus Miftah pasang badan untuk Gibran. Saya belajar etika dari Bang Samsul. Oh, begitu. Kemarin Mas Wapres turun ya bagi-bagi bantuan ke masyarakat korban banjir di Jatinegara, Jakarta Timur. Sebenarnya hal lumrah ya untuk pejabat bagi-bagi bantuan seperti ini, terlebih kalau ada bencana alam. Namun yang jadi sorotan itu tas bantuannya si Mas Wapres ini ya. Kenapa ada tulisan bantuan Wapres Gibran? Ini dananya dari mana mas? Dari pribadi kah atau dari negara? Kalau misalnya itu dari dana pribadi, terima kasih banyak mas karena sudah mengeluarkan dana pribadi untuk membantu rakyat. Namun kalau misalnya itu dari negara, kenapa jadi personal branding mas? Bantuan Wapres Gibran. Kalau dari pemberitaan, isi bantuannya itu ada teh, biskuit, minyak goreng, gula, beras 5 kilo, yang totalnya bisa 114.000 lah. Nah seandainya 114.000 itu dikali 1.000, itu sudah 114 juta. Kalau misalnya itu dikali 10.000, itu udah 1 M lebih. Nah sekali lagi, kalau misalnya itu dari dana pribadi, ya nggak masalah, branding Wapres Gibran. Tapi kalau misalnya itu dari uang negara, gimana? Kalau iyalah mas ya pakai uang negara, kok ngeri banget sih mas? Caranya sampai gitu banget nyari simpati publik. Persiapan mau jadi presiden 5 tahun lagi kah mas? Kayaknya ya mas, kalau misalnya kinerja masnya bagus, terus apapun itu demi kepentingan rakyat bukan mengutamakan kepentingan pribadi, pasti kepilih lagi kok mas. Gus ini ramai Gus, bansos tulisan bansos Wapres Gibran. Ini gimana Gus? Itu dari Kemensos atau gimana Gus? Ya bansos itu bisa diberikan oleh siapa saja, bukan bansosnya pemerintah. Begitu aja, dari Kemensos juga ada, dari kementerian yang lain juga ada. Ya. Tapi dengan ditulisin nama Wapres Gibran itu gimana Gus? Ya menurut saya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Nanti semua tahu lah program pemerintah atau dari pihak swasta kan semua tahu ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan, yang penting manfaatnya itu yang utama ya. Manfaatnya untuk masyarakat itu yang penting ya. Makasih ya. Terima kasih Gus. Ini ada aja. Itu uang negara atau uang pribadinya mas? Belum tahu. Anggarannya dari mana? Belum tahu. Tapi kan harusnya nggak pakai nama Gibran gitu mas berarti. Uang negara udah cukup. Ada program bansos dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Oke? Kami justru ingin mengatakan mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Iya. Jadi jangan diturunin, naikin dengan siapa caranya? Caranya apa? Caranya dituliskan di situ. Jadi bansos itu bukan dari pribadi, tapi dari negara sebagai tanggung jawab negara kepada saudara-saudara kita yang belum sejahtera dan mengalami kesulitan ekonomi jangka pendek. Nah ini juga yang untuk berupa bansos ini, kita ingat ya, Anies ketika itu, nih kita lihat nih, kardus-kardus yang dibagikan pada saat COVID-19. COVID itu melanda Jakarta gitu ya, tertutup lah, ada pembatasan, dan kemudian kan dibagikan kepada masyarakat itu kardus-kardus yang berisi sembako. Di situ dituliskan paket bantuan sembako ini dibiayai oleh APBD Pemprov DKI Jakarta.
Sangat-sangat jelas di situ tulisannya besar. Dan kemudian baru di bawahnya itemnya apa saja. 1, beras 2 karung A 5 kg misalnya begitu ya. 2, sarden 4 kaleng A-nya berapa beratnya. Biskuit 1 kaleng, minyak goreng 2 bungkus, A-nya 0,9 liter misalnya. Kecap 1 kantong berapa mili, tepung terigu 1 kg, bihun 2 bungkus, sabun mandi 1 batang. Supaya kalau seandainya orang menerima dan kemudian barang yang disebutkan itu tidak ada di dalamnya, berarti terjadi korupsi, begitu kan? Ya berarti orang harus protes. Nah, yang paling membahagiakan adalah cara ini membuat Anies itu tidak menjadi seolah-olah dia sebagai sinterklas begitu. Yang bantuan ini berasal dari Anies. Beda dengan yang dilakukan oleh Gibran. Di situ tertulis bantuan Wapres Gibran. Ya, itu tadi kan perbandingan dengan Anies gitu ya. Tapi perbandingan yang sangat dekat dengan status yang sama sebagai wakil presiden. Ini perbandingannya bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin ini, Mas Hersu, tidak pernah menuliskan Wapres Ma'ruf Amin, bantuan atau bansos, bantuan sosial dari Wapres Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf, tidak pernah. Coba kita lihat nih berbagai macam fotonya, Mas Hersu. Dan dia misalnya memberikan bantuan nih kewirausahaan seperti itu, dan supaya itu sampai kepada penerima dan stip gitu ya, disebutkan situ 3.205.000, kemudian namanya adalah Subandi, dan itu diberikan kepada Subandi. Dan foto-foto semacam ini banyak sekali, misalnya dengan nama yang lain dia. PS Gibran di Jakarta Timur kemarin membagi-bagikan sembako gitu, terus dalam goodie bag sembako itu bertuliskan bantuan Wapres. Nah, ini menjadi sorotan. Pasalnya bantuan itu diklaim sebagai bantuan Wapres, bukan bantuan pemerintah atau bantuan negara. Itu gimana, Gus? Saya tidak tahu ya, saya belum tahu. Tapi biasanya kan bantuan itu sesuai sumber anggaran. Bantuan dari kementerian, bantuan dari Wapres, bantuan dari presiden, banpres. Itu mungkin karena faktor sumber anggaran aja. Jabatan wakil presiden itu tinggi, tetapi dia ban serep. Karena ban serep, dia tidak bisa mengatasnamakan diri secara independently. Misalnya membuat bantuan wakil presiden, nggak boleh begitu, ya. Kemudian lapor Mas Wapres, nggak boleh begitu. Karena dia adalah bagian dari satu kesatuan lembaga kepresidenan. Jadi semuanya presiden, ya kan? Makanya paling benar lapor Pak Presiden, ya, atau lapor Pak Prabowo. Tidak boleh lapor Gibran, karena Gibran itu adalah posisinya adalah dia satu kesatuan dengan presiden. Jadi dia tidak boleh menonjolkan diri secara independently, ya. Itu logika dan kemudian aturan bernegaranya. Tapi susahnya Gibran tidak paham bagaimana bernegara yang benar. Penasihat-penasihatnya hanya pandai berpolitik tapi tidak bisa bernegara atau tidak pandai bernegara. Jadi sobat era sekalian, ini cara-cara yang dilakukan oleh Jokowi. Tetapi Jokowi primus inter pares di Solo, di Jakarta, kemudian juga di Republik ini, sehingga dia bisa dalam tanda kutip mencuri status tersebut untuk menaikkan elektabilitasnya dengan cara membagi-bagikan bansos. Lah, ini putranya meniru Jokowi ke dalam kedudukan sebagai orang nomor 2 yang tidak bisa bekerja atau melakukan menjual diri secara independen atau independently, ya. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi ramai dikecam netizen usai menyebut bantuan Wapres Gibran tak langgar aturan. Pernyataan tersebut dilontarkan melalui cuitan di akun X miliknya. Ia mengaku heran dengan orang yang mempermasalahkan bantuan Wapres Gibran. Menurutnya bantuan tersebut sama sekali tak langgar aturan apapun. Kenapa ada segelintir orang mempermasalahkan hal ini? Memangnya melanggar? Jika melanggar, di mana pelanggarannya? Jika tidak ada pelanggaran, lalu kenapa dipermasalahkan? Pada kurang sehat ya, tulis akun X @tegus 3/12. Unggahan lagu tersebut ramai dikecam netizen di kolom komentar. Gak semua hal diatur dalam undang-undang. Etika seorang pejabat melampaui undang-undang. Dana itu dari pajak rakyat, pajak gue dan uang pajak jutaan orang lainnya. Diakui SCBG pemberian dari tampang mukanya. Otak lu dikit,
sebut @Geysi Khalifa. Ini ibaratnya ente jet ketua RT, terus RT situ bikin bansos ke warga sekitar yang kekurangan. Ente tulis di tugas kreseknya, bantuan ketua RT Teddy. Melanggar ga? Ya enggak, TP anggota RT Elo bakal jelek sama kelakuan Elo, ujar Akeong Raffi Nasrah. Ketika UU sudah diubah maka tidak melanggar UU. Ini bukan tentang melanggar atau tidak melanggar, ini tentang adab dan etika, ujar @aga_fli_IO. Maklumin dia sengaja bang, karena berharap minimal dapat jabatan komisaris, sebut @Aidinasmi. Berarti ngecinin rumah dia GPP ya kan gak ada aturan atau UU-nya, sebut @Avokadosion. Teddy ini sebenarnya paham, cuma karena terbutakan karena materi dan kekuasaan. Sehingga kewarasan berpikir hilang, tulis @Anur90. Mereka ngakunya paling Pancasila, tapi norma sama aturan aja gak bisa bedain, tambah @Anearike. Sebelumnya Wakil Presiden Gibran ramai dikecam usai bagi-bagi bansos dengan tulisan, Istana Wakil Presiden, bantuan Wapres Gibran. Bantuan tersebut disebut jubir istana menggunakan dana operasional Wapres yang semestinya bersumber dari APBN. Publik mengecam penggunaan dana APBN dengan mengatasnamakan